Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Pada hari ini, aku akan membahas atau meringkas buku Range, Mengapa Menguasai Beragam Bidang Bisa Membuat Kita Unggul di Dunia yang Mengedepankan Kekhususan Bidang, karya David Epstein. Saat ini dunia dengan spesialisasinya sedang berkembang cukup pesat. Misalnya, ketika SMA kita diminta memilih IPA atau IPS. Atau ketika masa kecil, ketika kita memiliki bakat bermain piano, maka orang tua akan mendorong kita untuk terus berkarir sebagai pianis. Seiring dengan kompleksnya persaingan di dalam karir, kita dituntut untuk menjadi khusus di dalam suatu bidang. Menurut kebanyakan orang, kita harus memulainya sedini mungkin. Range ini memiliki arti keragaman. Jadi menurut penulis, orang sukses adalah orang yang pandai mengambil keputusan lebih dari satu bidang. Mereka menghindari diri dari pola yang sama. Orang yang meluaskan pandangannya disebut dengan generalis. Mereka memiliki banyak informasi untuk menggabungkan segala macam bidang. Di bagian awal buku ini, penulis menjelaskan penemuannya tentang atlet yang ketika kecil mencoba berbagai macam hal. Sebut saja atlet A dan atlet B yang ketika kecil sudah mengkhususkan diri dalam satu bidang. Apa perbedaan dua kasus atlet ini? Atlet B menjadi ahli dalam pengulangan. Jika aturan dalam permainan diubah, maka membuat atlet B menjadi kebingungan. Sedangkan atlet A yang sudah mencoba berbagai macam olahraga, kakinya akan lebih terlatih dan memiliki banyak keterampilan yang dikuasainya. Contoh lain, anak C tidak fokus pada satu jenis alat musik. Ia memutuskan untuk mencoba banyak alat musik. Sedangkan anak D dari kecil sudah diberikan biola oleh orang tuanya dan hanya memfokuskan diri pada satu alat musik saja. Pada akhirnya, yang akan menjadi anak yang luar biasa adalah anak C, yang tidak memfokuskan diri pada satu alat musik saja. Ia mencoba berbagai macam hal baru dan mengembangkan keterampilannya. Sedangkan anak D hanya memiliki kemampuan yang biasa saja, karena sudah dilatih untuk satu alat musik saja. Jika otak kita terbatasi oleh satu hal dan melakukan tantangan secara berulang, semakin ia tidak bisa menghadapi tantangan dengan pola yang baru. Kemenangan menurut penulis adalah seseorang yang berani mengambil pilihan untuk keluar dari zona nyamannya. Jangan takut untuk bereksperimen untuk mencoba hal baru. Hal ini membuat kamu dapat mencari bakat dan minat. Sebelum berfokus pada keterampilan yang kita miliki, periode pencicipan adalah: pertama, belajar banyak hal dan tidak mempunyai sistem tertentu. Kedua, penyempitan fokus. Ketiga, peningkatan skill. Dan keempat, ledakan jumlah latihan. Semakin meluaskan latihan yang dilakukan, maka semakin luas juga pengetahuan untuk bidang-bidang yang lain. Ini membuat kamu tidak terfokus pada satu pola tertentu saja. Kemudahan jadi satu hal yang dihindari dan juga menjadi tolak ukur bahwa tidak belajar sesuatu. Karena bagi seorang yang belajar banyak hal atau generalis, kesulitan adalah tantangan yang menyenangkan. Cara belajar secara mendalam adalah belajar dengan perlahan. Belajar dengan pengulangan, menurut penulis, tidaklah efektif. Yang efektif adalah belajar banyak hal yang berbeda. Jangan hanya mengandalkan pengalaman dari satu bidang saja. Bukan hanya akan membatasi, tetapi juga akan berbahaya untuk diri kita sendiri. Mahasiswa dengan pengkhususan akan lebih tidak mengganti karirnya. Mereka sudah mengumpulkan informasi atau keterampilan dari pengkhususan bidang. Dan mereka juga tidak memiliki waktu untuk mencicipi kecocokan lain sebelum memilih bidang yang cocok. Lebih baik terlambat memulai dan mengatasi banyak rintangan daripada harus kalah karena takut keluar dari zona nyaman. Orang cerdas adalah orang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan pada hal lain. Tujuan karir yang dulu terasa aman, tetapi ternyata setelah ditelaah tidak memiliki arti apapun. Pilihan kerja dan hidup tidak akan sama karena dunia akan terus berkembang. Hal ini membuat seseorang harus membutuhkan lebih banyak jalan kreatif. Semakin kita bisa mengakses perpustakaan pengetahuan di dalam otak kita, maka semakin besar juga peluang bagi orang-orang untuk menghubungkan koneksi. Generalis dan spesialis harus saling bekerja sama saat mengerjakan masalah yang telah dipahami dengan baik. Maka para spesialis akan bekerja dengan baik.
Namun, kalau ketidakpastian meningkat, maka generalis menjadi unsur yang sangat penting. Terima kasih sudah menonton ringkasan buku Range karya David Epstein. Kalau yang belum tahu hobi baca itu channel apa, jadi di channel ini aku akan secara rutin membagikan video ringkasan dan review buku. Jadi bagi kalian yang belum bisa membaca bukunya atau penasaran dengan bukunya seperti apa sebelum membeli, channel ini pas sekali buat kamu. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya.